Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman sekalian, sekarang kita bertemu kembali di kajian Markas Hijrah Indonesia dengan konsep yang baru, yaitu kita akan mengadakan kajian dalam bentuk online. Dan kali ini kita dalam konsep ngobrol bareng Ustadz Fazlur Rahman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat antum? Alhamdulillah. Ustadz gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat dan senantiasa masih alhamdulillah dalam keadaan lockdown di rumah ya. Aktivitas terbatas dan masih mentaati aturan pemerintah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi semoga kita nggak menyurutkan semangat dalam mengaji saja, mengkaji ilmu agama dan segala macam. Iya betul. Nah kali ini Ustadz mungkin ada beberapa pertanyaan terkait tentang wabah dan juga dalam hal menyambut bulan Ramadan, Ustadz. Iya. Nah yang pertama itu kita bagaimana sikap kita sebagai anak muda milenial dalam menghadapi pandemi yang sekarang ini, Ustaz? Oke. Jadi sikap ya. Yep. Contohnya seperti apa tuh anak muda saat ini? Kalau antum lihat gimana anak muda saat ini dalam menghadapi pandemi itu gimana? Mungkin kita tahu kan kalau dulu sebelum ada pandemi itu anak muda itu senangnya nongkrong, jalan-jalan. Cuman karena pandemi itu mungkin semua itu mereka harus berubah gitu. Iya, betul. Baik. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Pertama, saya ingin menyapa seluruh jamaah MHI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tetap semangat meskipun menjalankan aktivitas di rumah, tetap semangat ibadahnya, tetap semangat membaca Al-Qur'annya dan tetap semangat melakukan hal-hal positif di rumah. Baik, ini insya Allah kita akan jawab pertanyaan pertama tentang bagaimana saat ini anak milenial menyikapi pandemi wabah COVID-19 ini, khususnya kita harus stay di rumah. Kita harus mengubah sikap, ya, tingkah laku kita, pergaulan kita yang tadinya sebelum pandemi, ya, itu kita senang keluar, saat ini kita harus di rumah. Baik, saya akan menyampaikan satu surah di dalam Al-Quran, bahwasanya Allah berfirman di surah Ali Imran, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari itu Allah gulirkan di dalam kehidupan manusia. Jadi dari sunnatullah ada kehidupan yang kita rasakan penuh dengan kesenangan. Di satu sisi ada kehidupan yang kita jalani penuh dengan penderitaan atau kesusahan. Dan inilah kehidupan sunnatullah. Kadang manusia dalam keadaan senang, kadang manusia dalam keadaan duka atau sedih. Dan ini biasa. Saat ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita bersabar. Tentu tidak ada kebahagiaan di musim wabah ini, ya. Kalau kita melihat, betul kan? Nggak ada yang senang dengan adanya wabah. Kalau ada yang senang mungkin iya. Kalau ada yang senang mungkin penjual masker kali ya, atau penjual iya, penjual masker atau penjual APD atau siapapun itu yang melihat ini sebagai keuntungan. Tapi secara umum, ya, di musim wabah tidak ada yang senang. Tidak ada yang senang karena aktivitas terbatas, interaksi terbatas, dan lain-lain. Dan tentu ini membuat kita sedih. Tapi Rasulullah SAW dalam hadisnya juga mengatakan, ajaban li amril mu'min. Bahwa mesti kita ketahui bahwasanya Rasulullah memuji, ya, kehidupan seorang muslim, ya, dengan perkataan ajaban. Sungguh sangat kagum atau sangat luar biasa, sangat ajaib kehidupan seseorang yang beriman. Kenapa? Ya, innal amra kullahu khair. Segala perkara kehidupannya, ya, itu semuanya baik. Maksudnya apa? Jadi seorang mukmin dalam menghadapi kehidupan itu tidak ada sesuatu baginya yang tidak baik. Semuanya baik. Ya. Kemudian lanjutan hadisnya Rasulullah mengatakan, idza asabathu, ya, jika dia mendapatkan, ya, kebahagiaan, ya, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian idza asabat sudara, jika dia mendapatkan kesulitan, kesusahan, sabar, dia bersabar. Nah, itu
kondisi kita. Maka sikap kita dalam menyikapi pandemi ini, khususnya anak-anak milenial yang biasanya nongkrong di luar, yang biasanya ngopi di luar, jalan, kumpul, menghabiskan waktu bersama teman-teman, khususnya anak-anak yang suka ngaji. Sabtu Minggu ini waktu-waktu kita untuk ya berburu kajian, ya enggak? Ya kan? Ngaji dari pagi sampai sore, lanjut lagi besok Minggu. Tetapi semuanya berubah dikarenakan adanya wabah. Maka yang pertama saya ingin nasihatkan, tetaplah yang pertama menghadapi musim wabah ini dengan sikap positif. Husnuzon, semua ada baiknya. Boleh jadi ya dengan adanya wabah ini kita bisa introspeksi diri lagi, muhasabah lagi, melihat keadaan diri kita yang sebelumnya. Oh, saya dulu banyak kesalahan, dosa. Saya dulu banyak menyia-nyiakan waktu. Saya dulu banyak meninggalkan orang tua saya di rumah. Saat ini saya fokus kepadanya. Saat ini fokus kepada diri saya. Itu kan bisa menjadi hal positif. Saat ini saya ingin menulis diare atau menulis kisah-kisah yang pernah saya lewati terdahulu. Nah, akhirnya hal-hal positif itu timbul karena apa? Energi positif kita keluarkan, iya nggak? Oh, saya ingin menulis buku nih, kayaknya keren selama masa corona nih, saya nulis buku aja deh tentang apa gitu. Itu kan banyak. Ya. Jika kita menanggapinya dengan hal positif, maka energi positif akan keluar. Kalau negatif ya kita akan negatif terus. Akhirnya kita tidak bisa menahan diri, kita akhirnya keluar. Sehingga kita bisa menjadi ancaman bagi orang lain. Ya, maka itu yang pertama ya. Yang kedua, manfaatkan waktu selain tadi dengan hal positif, tentunya dengan ibadah. Ya, perbanyak ibadah, sholat tahajud, kemudian perbanyak juga ya membaca Al-Quran. Ya, saat ini momen kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, terus kita dekatkan diri kepada Allah. Terus kita baca Al-Quran, paksa, ya dipaksa. Saat ini momen kita memaksa diri untuk melakukan kebaikan di rumah. Mumpung kita lagi di rumah, full time di rumah, maka jadikanlah rumah kita sebagai surga, ya gitu. Dan ini Masya Allah, luar biasa hikmahnya. Dan yang ketiga, pesan saya kepada seluruh teman-teman milenial, anak-anak muda, untuk meninggalkan kemaksiatan. Ya, boleh jadi Allah mengistirahatkan bumi ini karena kita terlalu banyak dosa. Kita terlalu banyak maksiat. Di surah Ar-Rum dikatakan zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Sesungguhnya telah nampak di muka bumi ini kerusakan ya disebabkan ya kerusakan baik di laut, baik di bumi, yaitu disebabkan ulah manusia, tangan manusia itu sendiri. Jadi mungkin wabah ini juga meskipun kita tahu datangnya dari Allah, yang menjadi rahmat bagi kita seorang mukmin, yang menjadi azab bagi orang kafir ya atau non muslim, tetapi kita harus melihat bahwa ini ada sebab yang lain, yaitu sebab kita juga manusia juga yang terlalu banyak maksiat sehingga bumi diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala aktivitas. Maka ketika kita menanggapi hal ini sebagai ya musibah dari Allah yang membuat kita semakin dekat ya semakin mencintai Allah, maka jangan melakukan kemaksiatan. Jangan melakukan kemaksiatan. Terkadang di waktu kosong, ya kan? Terkadang di waktu sehat, itu maksiat cepat kita lakukan. Ya. Makanya dua hal yang biasanya kita lalai. Ya, ini dalam hadis disampaikan nikmatani magbutan nikmatani, dua nikmat magmunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering manusia itu lalaikan. Yang pertama nikmat waktu luang dan nikmat kesehatan. Maka waktu luang ini jangan sampai kita isi dengan hal-hal yang tidak positif. Isi dengan hal-hal yang positif dan jauhi kemaksiatan. Seperti itu. Jadi 3 pesan saya kepada teman-teman milenial untuk terus ya berproduktivitas di dalam rumah. Yang paling mudah adalah nulis. Nulis. Semua orang bisa menulis. Tulis. Jangan takut saya nggak bisa nulis. Tulis aja, meskipun bahasanya masih bahasa kampung gitu ya, atau bahasa perkotaan, belum bahasa penulis, tapi nggak ada masalah. Tulis aja selama kita masih bisa menulis. Seperti itu. Oke. Artinya kita dalam kondisi pandemi ini tetap harus produktif, Ustaz ya, dan tetap positive thinking gitu. Betul. Kedepankan positive thinking. Insya Allah ini semua akan ada akhirnya. Tidak ada kesenangan kecuali akan berakhir. Tidak ada kesusahan kecuali akan berakhir. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra.
Ya, bahkan Allah janjikan setelah kesusahan itu ada 2 kebahagiaan yang akan ya kita dapatkan. Maka tenang saja, sabar saja, tetap di rumah, ikuti apa yang dikatakan pemerintah untuk terus lockdown di rumah, untuk terus beraktivitas di rumah, jangan keluar kecuali hal-hal yang penting saja. Seperti itu. Itu bentuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya dengan mentaati pemimpin. Seperti itu. Oke. Terus Ustaz, selanjutnya nih, kita kan sebentar lagi akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Nah, Iya. bagaimana sih sikap kita gitu terhadap bulan Ramadan yang akan kita jumpai ini? Namun di sisi lain kita dalam keadaan pandemi ini, Ustaz. Artinya tetap di rumah aja dan segala macam. Iya, betul. Dan ini saya rasa semua makhluk hidup, khususnya manusia, yang hidup saat ini, ya mungkin bagi mereka adalah Ramadan pertama mereka merasakan wabah. Karena kan ini wabah terakhir terjadi 100 tahun yang lalu. Dan saya rasa mungkin berapa persen ya manusia yang hidup sampai saat ini umurnya sudah 100 tahun. Ya kan? Ya, maka kebanyakan di antara kita dan hampir dipastikan ya manusia-manusia yang umurnya saat ini tidak sampai 90 tahun tidak pernah merasakan wabah sebelumnya. Jadi kayak suatu hal yang baru saja. Iya, dan ini semua hal baru bagi kita. Baik yang sudah tua, kakek-kakek, ataupun yang muda. Ini semua hal baru bagaimana kita merasakan bulan suci Ramadan di tengah wabah pandemi. Yang biasanya kita menyambut Ramadan itu luar biasa, penuh semangat. Tapi saat ini kita dibatasi ruang geraknya. Tapi itu tidak menutup kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama harus kita lakukan saat ini tetap seperti biasa. Ya, jangan mengatakan nggak seru nih Ramadan, tidak ada tarawih, tidak. Ya, sama seperti ya kehidupan sebelumnya, Ramadan sebelumnya yang kita lakukan. Pertama kita berdoa kepada Allah. Sekarang kita sudah di bulan Sya'ban, di penghujung bulan Sya'ban. Ya, sunnahnya memang memperbanyak puasa, memperbanyak ibadah, amal soleh. Ya, kemudian kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan ya sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Itu doanya ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan orang-orang soleh terdahulu ketika ingin menyambut bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia, yang dimana kita harus menjadikannya adalah sebagai bulan kita menuju ya tempat yang lebih baik, ya, atau maqam mahmudah, tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selain kita berdoa ya menyikapi Ramadan di bulan wabah ini, ya pertama buatlah target kita di bulan suci Ramadan. Tentu sholat tarawih akan susah kita dapatkan dan mungkin akan dilarang ya, karena saat ini saya mendapatkan juga kabar bahwasanya Kementerian Agama sudah mengeluarkan surat di beberapa minggu yang lalu terkait ya tidak adanya sholat tarawih berjamaah, tidak adanya buka puasa berjamaah, dan ini tentu mengurangi keceriaan kita di bulan Ramadan tentunya. Yang ini biasanya membuat kita ceria itu ya adanya buka puasa berjamaah, adanya sholat tarawih berjamaah, ya. Kemudian kadang-kadang ada sahur ada sahur on the road gitu ya, bagi-bagi takjil, bagi-bagi sahur. Ini kan yang biasanya anak-anak muda menyenanginya gitu loh. Ya membuat mereka itu puasanya nggak kerasa gitu kan, adanya aktivitas ini. Nah ini pasti kita kan ke depan akan boring banget pastinya. Nggak ada tarawih berjamaah, nggak ada sahur on the road gitu kan, aktivitas di luar terbatas, nggak ada kongkow bareng ya kan, angkatan berapa, angkatan kuliah, angkatan SMA, nggak ada semua akhirnya. Ya kalau kita tidak memahami hakikat Ramadan itu sendiri, akhirnya kita akan ya merasa Ramadan itu tidak ada maknanya, karena kita menganggap Ramadan itu sebagai acara kumpul-kumpul saja, yang tadinya kita tidak pernah merasakan sebelumnya bahwasanya tidak ada lagi kumpul-kumpul. Lantas bagaimana biar Ramadan tahun ini lebih bisa terus bermakna, khususnya bagi anak-anak milenial? Ya tadi berdoa dulu kepada Allah agar kita disampaikan. Dengan doa itu menunjukkan keseriusan kita bahwasanya kita ini betul-betul ingin sampai di bulan suci Ramadan, karena tidak ada manusia itu yang bisa menjamin ya kehidupannya setelah ini, dia kapan wafatnya nggak ada, betul kan? Maka ketika kita berdoa kepada Allah untuk disampaikan di bulan suci Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah
sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, itu bentuk keseriusan kita. Nah, setelah kita sudah serius, Allah sudah sampaikan di bulan suci Ramadan, ada sesuatu yang mesti kita siapkan. Apa itu? Ya, pra-Ramadan, atau ya hal-hal yang mesti kita siapkan sebelum Ramadan. Selain berdoa, yang kedua, latihan ibadah di bulan Sya'ban. Jadi sebenarnya ya, sebelum menyambut Ramadan kita sudah latihan. Ibarat Ramadan itu perlombaan. Ya, karena di dalam Ramadan itu banyak sekali hadiah-hadiah, bonus-bonus yang Allah siapkan untuk kita. Orang kalau ingin berlomba, latihannya latihannya nggak saat perlombaan, tentu dia akan kalah. Latihannya jauh sebelumnya. Yang ikut olimpiade, yang ikut kegiatan seni atau apapun itu, perlombaan olahraga, perlombaan ilmiah dan lain-lain, dia latihan sebelumnya. Karena dia ingin mendapatkan satu tujuan, yaitu hadiah dan bonus yang bisa membuat dia senang. Ya kan? Sama seperti Ramadan. Tidak bisa kita menyambut bulan suci Ramadan hanya ya dengan mengaji ketika Ramadan. Hanya ketika Ramadan kita sholat tahajud. Tidak. Ya, jadi sebelum Ramadan, khususnya di akhir penghujung Sya'ban ini, biasakan kita bangun sholat tahajud, latih sholat duha, latih membaca Al-Quran. Dan ini yang kita perlukan. Ya. Dengan latihan ini nanti ketika di bulan suci Ramadan, kita sudah terbiasa. Seperti itu. Maka, ya pertama berdoa kepada Allah. Yang kedua, buat persiapan menuju bulan suci Ramadan. Dan yang ketiga, ya bikin jadwal, buat jadwal selama 30 hari apa yang akan kita lakukan selama di bulan suci Ramadan. Seperti itu. Jadi ada usaha yang kita lakukan. Capaian-capaian target itu yang akan membuat kita terus happy dan terus bersemangat. Ya kan? Orang yang punya target itu nggak pernah menyerah gitu. Ketika ada masalah, dia terus melihat targetnya. Wah, saya belum dapat target nih. Wah, ternyata di bulan Ramadan saya belum khatam. Dia semangat ngaji terus, ya kan? Meskipun dia mungkin nggak sholat tarawih berjamaah, merasa sedih, nggak bisa buka puasa bersama, tapi dengan adanya target itu cukup bisa menghibur dia, cukup untuk bisa menyenangkan hati dia. Karena sesungguhnya ketika kita masuk di bulan suci Ramadan, hal yang paling menyenangkan adalah bisa beribadah di bulan suci Ramadan dan bisa dekat sama Allah di bulan suci Ramadan. Itu nikmat tertinggi di bulan suci Ramadan adalah dua hal tersebut. Masya Allah. Seperti itu. Siap. Iya. Artinya kita sebagai pemuda itu harus bahasa itu training dulu saja, latihan dulu. Iya, latihan dulu. Pemanasan dulu. Betul, istilahnya lu aja pengen dapatin kartu prakerja. Ya kan, sekarang kan Jokowi lagi ngeluarin kartu prakerja. Lu aja pengen dapat kartu prakerja, pengen dapat penghasilan, lu latihan dulu, training tuh. Ya kan? Ingin dapat gaji 7 juta, 10 juta di perusahaan yang ternama, ya. Lu pasti harus latihan, nggak ujuk-ujuk lu langsung masuk mendapatkan yang lu inginkan. Sama seperti bulan Ramadan. Memang Ramadan menyimpan banyak sekali bonus-bonus pahala, banyak sekali keutamaan, bahkan janji terbesarnya adalah surga. Ya, orang puasa itu kan pahalanya Allah yang langsung beri. Tapi kalau tanpa latihan, 30 hari itu bukan waktu yang singkat. Ini seperti kita turnamen panjang yang tidak bisa ya ngecas HP cuma 20%, harus optimal 100%. Gitu. Oke, mungkin itu aja untuk kali ini pembahasan kita. Yeah. Terima kasih Ustaz atas sharing-sharingnya buat teman-teman Markas Hijrah. Dan semoga nanti di konten selanjutnya kita membahas hal-hal yang lebih menarik. Dan mungkin insyaallah kenal milenial juga gitu. Oke Ustaz, syukur Ustaz. Insyaallah. Ya. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.